Hukum yang lama tidak salah, karena itu hukum Tuhan juga. Bahkan Yesus berkata, tidak ada yang lebih daripada hukum ini. Tapi mengapa diperbarui? Karena kita sudah dewasa. Kita harus menanjak, kita harus meningkat, kita harus berubah. Jadi kalau kita mengasihi orang lain dengan standar Tuhan Yesus, jangan beri kepada orang yang kita tidak suka. Nggak ada yang ngamen, kelihatan pelitnya ini. Pura-pura nggak dengar, awas. Saya ulangi lagi. Kalau kita jadi Kristen yang dewasa, maka kita harus bisa memberi orang lain seperti apa yang kita suka. Yang kita tidak suka, jangan pernah diberikan pada orang lain. Pertanyaannya, dikasih siapa? Betul-betul pasti ada pertanyaan seperti itu. Ini rahasia yang luar biasa. Saudara, hukum ini yang akan membuat dunia kenal siapa Yesus. Ayat 35. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mengerti. 1, 2, 3. Dengan demikian berapa orang? Semua orang akan apa? Tahu bahwa kita siapa? Murid-muridnya. Kalau kita bagaimana? Saling mengasihi. Celakalah dunia dan kasihan Tuhan Yesus. Kalau saudara baru pindah satu kerjaan, setelah 3 bulan, maka orang-orang berkomentar. Karena saudara orang baru, kami baru tahu kalau saudara ini Kristen. Lalu saudara tanya, dari mana kalian tahu kalau saya Kristen? Lah itu kalungan salib bukan palu arit. Misalnya, celaka kalau orang tahu kita Kristen gara-gara kalungnya. Celaka sekali. Yang lain berkata, kami tahu saudara Kristen karena kalau saudara makan berdoa. Itu pun bukan jaminan. Lalu apa yang mereka harus tahu bahwa kita Kristen? Cuma ada satu ciri, yaitu jikalau kita saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita, maka semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Ini yang gereja hampir gagal untuk melakukannya. Saudara, dunia tidak membutuhkan khotbah, kebaktian, doa, nyanyi, tidak. Dunia membutuhkan fakta. Katakan amin. Dunia sudah nek dengan khotbah-khotbah, dengan kemunafikan dalam keagamaan. Dunia sudah bosan melihat itu semua. Dan dunia memerlukan fakta. Sederhana sekali. Kapan dan bagaimana firman ini bisa tergenapi? Mari kita tanyakan, kapan Tuhan Yesus mengungkapkan perintah yang baru ini? Itu kapan? Kapan dalam arti bukan waktunya tanggal berapa, tidak. Kapan itu setelah ada peristiwa apa? Mari kita buka, mari kita baca ayat 31. Ini penting sekali. 13 ayat 31. Sudah? Semua lihat. Maaf, yang pelit lebih baik tutup kuping. Kalau saudara pelit baca ayat ini akan tersinggung besar-besaran. Dengar baik-baik. Sesudah siapa yang pergi? Yudas pergi. Sesudah Yudas pergi. Sampai hari ini mau dibayar berapa miliar pun, nggak mungkin ada orang tua Kristen lahir anak laki namanya Yudas. Betul? Ada yang mau nggak? Padahal Yesus punya adik yang lain papa, itu namanya Yudas. Dan dia nulis surat kitab Yudas sebelum kitab Wahyu. Kenapa tetap orang tidak mau pakai nama Yudas? Sebab dia akan capek nerangkan tiap kali, aku bukan Yudas yang itu, Yudas yang Yesus. Capek tiap kali tanya orang, kok namamu Yudas? Kok namamu Yudas? Orang tidak akan pernah mau pakai nama ini. Sesudah Yudas pergi,
Pertanyaannya, diusir atau pergi sendiri? Coba jawab, diusir. Enggak loh. Siapa diusir tadi? Enggak. Tuhan Yesus enggak pernah ngusir orang. Ayo, dia pergi sendiri atau diusir? Pergi sendiri. Kenapa dia pergi sendiri? Baisenggi kata orangnya. Dia enggak enak sebab dia tahu perbuatannya kebongkar. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, Roh Kudus tolong kami supaya gerejamu sadar. Ini perkataan dahsyat. Sekarang ini proklamasi, ini sebuah pernyataan kemenangan. Sekarang Anak manusia dipermuliakan dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Saudara, tahun 70-an Roh Kudus memberi saya pewahyuan ayat ini, saya terkejut. Berarti selama ada Yudas, Yesus tidak akan bisa dipermuliakan. Selama masih ada Yudas, perintah yang baru tidak bisa diberikan. Saudara lihat perpecahan gereja yang sekarang terjadi di mana-mana karena ada Yudas di situ. Yudasnya sudah mati lama, dia bunuh diri, tapi rohnya Yudas masih ada sampai hari ini. Saudara nggak usah sekolah teologi dulu baru ngerti apa itu roh Yudas. Mahal sekolah teologi itu. Baca baik-baik 4 Injil, nanti Roh Kudus akan menerangkan. Catat yang belum tahu. Ada 3 yang paling dominan dari roh Yudas. Ya ada 3. Yang mau catat silakan. 1, mata duitan. Itu roh yang paling jahat. Keluarga bisa hancur hanya karena ada yang doyan duit di rumah itu. Betul enggak? Pekerjaan kacau, perusahaan hancur hanya karena ada yang doyan duit. Saudara, kok saya ingat ini ngeri. Minggu yang lalu, baru seminggu, ekonomi dunia hancur gara-gara satu orang namanya Mr. Flood. Waktu saya baca tentang dia, saya ngeri. Bertahun-tahun dunia bisnis menyebut dia gorila, Mr. Gorila. Ada orang enggak seperti gorila, enggak. Lehman Brothers, perusahaan keuangan ini dibangun tahun 1868 kok tidak salah, oleh seorang dari Jerman yang pindah ke Amerika, menjadi pusat keuangan dunia yang paling kuat. Tapi ketika Mr. Flood ini mimpin perusahaan itu, dia rakusnya, dia mata duitan, dia beli banyak perusahaan, hancur sekarang, ngeri hanya gara-gara satu orang. Seluruh dunia kena akibatnya sampai hari ini, dan nggak bangun lagi, nggak tahu sampai kapan. Wall Street itu pusat uang dunia yang paling bergengsi, hancur minggu yang lalu. Maka itu sekarang makin terpuruk dunia ini gara-gara satu orang yang punya roh Yudas. Jadi roh ini masih ada sampai sekarang. Gereja yang pecah itu pasti gereja yang ada duitnya. Kalau gereja itu nggak ada uangnya, nggak ada yang dipecahkan, mau direbut apanya? Nggak punya apa-apa. Kira-kira ya atau tidak? Itu roh Yudas. Saudara, saya punya konsep hidup begini. Kalau kita tidak bisa memainkan uang, maka uang akan memainkan kita. Renungkan kata ini. Kata dimainkan oleh uang itu sadis, saudara. Orang bisa bunuh orang. Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan. Betul tidak? Gara-gara warisan, gara-gara uang. Mengerikan sekali. Yang kedua, kalau kita tidak bisa memanfaatkan uang, maka uang akan memanfaatkan kita. Dan celakalah kita kalau dimanfaatkan oleh uang. Ini roh yang pertama dari roh Yudas, mata duitan. Nomor 2, pengkhianat. Di mana ada roh Yudas, pasti ada pengkhianatan. Itu pasti. Dan saya percaya semua kita nggak setuju dengan kata pengkhianatan itu. Tapi itulah Yudas. Sampai dia jual gurunya sendiri.
Sadis sekali roh ini.